Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Fardun Mahmudatul Imamah. Saya sekarang akan menjelaskan tentang fenomenologinya Edmund Husserl. Ini adalah pertemuan pertama untuk kuliah fenomenologi agama. Nah, sebelum sampai ke fenomenologi agama, kita akan belajar tentang apa itu fenomenologi. Tokoh yang saya ambil adalah Edmund Husserl. Nah, untuk biografi, teman-teman bisa belajar dari materi yang telah saya berikan. Saya hanya akan menjelaskan tentang teorinya fenomenologi menurut Edmund Husserl dalam video ini. Oke. Kemudian fenomenologi. Apa sih sebenarnya fenomenologi itu? Dalam bahasa Indonesia seringkali kita menggunakan kata fenomena. Ketika saya mengetik kata fenomena di dalam Google, kalian tahu apa yang saya temukan? Nah, yang sering saya temukan adalah ini. Ketika kata fenomena biasanya merujuk pada sesuatu yang muncul atau sesuatu yang nampak. Maka seringkali kata yang keluar adalah kata fenomena alam. Ya, fenomena alam apa saja yang menghebohkan, berbeda, terjadi di lingkungan kita. Seperti lihat di gambar ada sesuatu putih di atas gunung Fuji gitu ya, atau Anda seringkali pernah melihat matahari lebih dari satu di sebuah wilayah. Biasanya itu disebut dengan fenomena alam, di mana ada penampakan alam yang luar biasa sehingga mendapatkan perhatian dari halayak. Selain fenomena alam, kalian juga sering menggunakan kata fenomena sosial. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan fenomena sosial? Atau fenomena sosial saat ini yang sedang nampak adalah semacam itu, atau fenomena sosial saat ini menunjukkan bla 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 bla. Seperti dalam gambar di samping, gambar ini adalah suatu gambar tentang ratu dan raja kerajaan Agung Jagat di Purworejo yang sempat ramai sekali. Nah, fenomena sosial ini menunjukkan bla 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 bla, seperti itu. Kata fenomena berarti dalam bahasa Indonesia berarti gejala sosial atau gejala alam gitu, atau sesuatu yang nampak. Seperti itu. Kemudian sebenarnya kata fenomena ini berasal dari apa sih? Hampir semua bahasa kita berasal dari bahasa Yunani. Kata fenomena berasal dari bahasa phenomenon dan logos. Fenomena itu artinya cahaya atau sesuatu yang kena cahaya akhirnya nampak, sesuatu yang terlihat kayak gitu. Kalau logos Anda sering tahu ya, fenomenologi, psikologi, sosiologi, kata logi merujuk pada ilmu tentang fenomena, seperti itu, ilmu tentang sesuatu yang nampak, ilmu tentang sesuatu yang bergejala, ilmu tentang sesuatu yang terlihat, kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu tentang sesuatu yang nampak? Apa sih yang dimaksud dengan ilmu yang mempelajari tentang fenomena gitu kan? Fenomena ini kan berarti sesuatu yang kita lihat. Sesuatu yang kita lihat itu biasanya kita menyebutnya sebagai realitas. Persoalannya adalah bagaimana Anda bisa memahami suatu realitas, bagaimana Anda melihat suatu realitas sebagai suatu kebenaran, bagaimana Anda menentukan suatu kebenaran berdasarkan realitas yang Anda lihat, semacam itu. Jangan-jangan Anda salah menilai, jangan-jangan yang Anda lihat bukan realitas itu sendiri, tetapi opini Anda terhadap realitas atau opini Anda terhadap fenomena yang nampak, semacam itu. Kemudian lagi, nah contohnya seperti ini. Yang Anda lihat sekarang adalah gambar tentang yang namanya disebut dengan tradisi Karbala. Pernah dengar ya tentang tradisi Karbala atau belum pernah lihat sama sekali? Di sini saya potongkan suatu berita dari hidayatullah.com tentang apa yang nampak atau apa yang ia lihat dari tradisi Karbala, di mana ada beberapa laki-laki yang menyakitinya sendiri dalam suatu perayaan. Nah, bagi Hidayatullah ini atau pemahamannya, tangkapannya si Hidayatullah menyatakan bahwa tradisi Karbala ini menunjukkan buruknya kaum Syiah. Dia menilai bahwa kaum Syiah itu dianggap bid'ah, dianggap buruk dan lain sebagainya, salah satunya dengan menunjukkan berita tentang tradisi Karbala, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dan sesuatu yang negatif tentu saja. Namun sebenarnya apa itu Karbala? Mengapa ada orang yang mau melakukan sesuatu untuk menyakiti dirinya sendiri, atau sebagaimana yang dipahami oleh Hidayatullah? Yang paling sederhana, Karbala adalah suatu tempat di mana
menurut sejarahnya suatu tempat di mana cucu Nabi Muhammad yaitu Husain bin Ali dan keluarganya dibantai atau dibunuh, yang waktu itu mereka hanya jumlahnya 72, harus menghadapi sekitar 4.000 pasukan dari Yazid I dari Bani Umayyah gitu. Ini memang soal persoalan politik ya, yang Anda bisa belajar lebih banyak tentang kasus ini, awal dari kelompok Syiah dan lain sebagainya. Kemudian, tapi sebenarnya bagaimana Anda tahu kebenaran tentang realitas Karbala itu? Jika Anda seorang peneliti, nah fenomenologi ini adalah salah satu sudut pandang, perspektif atau paradigma yang digunakan peneliti dalam melihat subjek yang ditelitinya, atau dalam saat ini kita contohkan adalah realitas atau subjeknya adalah Karbala. Oke, belajar tentang fenomena dulu ya. Apakah kalian pernah ingat beberapa fenomenologi, atau maksud saya beberapa paradigma yang sebelumnya kita pelajari sebelum fenomenologi? Kalian tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan paradigma? Paradigma itu adalah sudut pandang saat kita mau melakukan penelitian atau saat kita mau mempelajari sesuatu. Bagaimana kita memahami realitas, itu maksudnya paradigma. Nah, yang pertama adalah paradigma rasionalisme yang dibawa oleh René Descartes. Nah, menurut René Descartes, kalian tahu kan René Descartes yang selalu ngomong tentang cogito ergo sum, yaitu saya berpikir maka saya ada. Nah, rasionalisme itu seperti itu. Cara memahami realitas adalah dengan akal, dengan berpikir, dengan terus bertanya. Nah, apa saja yang masuk akal itu adalah objek dari rasionalisme. Jika itu adalah kasusnya tentang Karbala tadi, maka pertanyaannya apakah Karbala itu, tradisi Karbala itu masuk akal apa tidak, gitu, disuruh berpikir seperti itu. Terus yang kedua adalah empirismenya John Locke. Nah, kalian mungkin pernah atau sering dengar kata empirisme. Empirisme ini adalah suatu paradigma yang mengukur suatu kebenaran berdasarkan pengalamannya panca indera. Jadi harus bersifat fisik, harus bisa dilihat, harus bisa diraba, harus bisa dicium dan lain sebagainya. Oleh karena itu paradigma ini menolak hal-hal yang non fisik seperti ide, seperti seperti jiwa gitu kan, sesuatu yang tidak bisa kita tahu secara kita lihat, punya pengalaman fisik gitu. Nah, oleh karena itu, maka ketika melihat kasusnya Karbala, maka empirisme akan melihat sesuatu yang bisa dilihat, yaitu tubuh, ada darah, ada rasa sakit dan lain sebagainya. Kedua paradigma tersebut hanya berhenti di situ. Nah, fenomenologi ingin lebih dalam atau ingin menolak kedua paradigma sebelumnya yang cenderung positivistik, bahwa segala sesuatu harus diukur dengan baik secara fisik atau segala sesuatu harus diukur baik dengan akal. Nah, fenomenologi ingin berpihak terhadap realitas itu sendiri. Dia ingin menunjukkan bahwa biarlah realitas yang bicara, semacam itu. Mengetahui sesuatu artinya untuk mengetahui sesuatu menurut si fenomenologi ini adalah hanya jika kita memahami atau kita mendapatkan yang disebut dengan kesadaran atau consciousness. Oke, lanjut. Ada 4 konsep yang akan kita pelajari dalam fenomenologi ini. Yang pertama adalah consciousness atau kesadaran. Apa sih yang dimaksud sadar? Anda sadar dari pingsan misalnya gitu ya. Paling sederhana kesadaran adalah saat Anda sadar bahwa Anda sedang sadar. It's mean kesadaran. Bagaimana tahu bahwa Anda sadar? Nah, si Edmund Husserl ini menggunakan cogito ergo sum-nya tadi René Descartes, bahwa jika Anda mampu berpikir, melihat, mendengarkan, maka menurut dia Anda sadar gitu. Terus yang kedua, bahwa setiap kesadaran selain proses kesadaran tersebut ada 2 hal. Yang pertama adalah proses menuju sadar dan sebagai objek sadar. Apa sih yang dimaksud dengan proses menuju sadar? Maksudnya ketika Anda bisa berpikir, bisa melihat, bisa menilai dan lain sebagainya, berarti Anda sedang proses dalam kesadaran tersebut. Sedangkan yang kedua, sebagai objek sadar, Anda tidak sendiri. Orang lain tentu saja mempunyai penilaian terhadap Anda, atau mereka sadar terhadap sesuatu akan kehadiran Anda. Seperti oleh karena itu dalam fenomenologi biasanya ada subjek, selalu disyaratkan ada subjek dan ada objek. Yang kedua adalah intentionality. Nah, biasanya setiap tindakan yang sadar selalu mempunyai maksud gitu ya. Setiap tindakan sadar selalu punya maksud, seperti saat kamu melakukan sesuatu selalu punya maksud tertentu. Misalnya, Anda sengaja bangun pagi untuk berangkat lebih pagi agar Anda bisa
mendapat mengantar teman Anda yang Anda sukai untuk berangkat bersama ke kampus semacam itu. Selalu ada maksud, kalau selalu ada motif semacam itu. Apapun tindakan yang memiliki kesadaran selalu memiliki maksud. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, saat melihat atau memahami sesuatu, tanamkan dulu bahwa apa yang mereka lakukan, tentu saja mereka memiliki kesadaran atau maksud tersebut sebagaimana saat Anda melakukan, gitu ya. Seperti ketika melihat Karbala tadi, apa yang dilakukan orang-orang dalam proses tradisi Karbala itu tentu saja mereka dengan sadar melakukannya dan punya maksud tertentu, dan kita harus mau atau berpihak pada pemahaman tentang kesadaran dan maksud tersebut. Oleh karena itu, dalam fenomenologi yang harus digarisbawahi adalah back to think self. Artinya pengetahuan sejati adalah fenomena itu sendiri yang dilihat manusia, yang kemudian melihatnya tanpa prasangka apapun. Sebagai peneliti, sebelumnya Anda harus menjaga jarak dengan subjeknya agar dia bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa Anda merecoki atau Anda memasukkan opini Anda terhadap penjelasan dia. Misalnya, itu bid'ah, itu menyakiti, kan jelek banget, itu mengganggu kesehatan, itu tidak bisa diterima dalam logika kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sebelum yang terakhir kita punya natural attitude. Natural attitude ini adalah konsep fenomenologi yang dimulai oleh Edmund Husserl, kemudian nanti diteruskan oleh murid-muridnya, salah satunya Alfred, yang kemudian dia akan menunjukkan bahwa sebuah berhubungan fenomenologi dengan sosiologi, di mana seringkali ketika orang sudah terbiasa sadar atau sudah terbiasa punya maksud, tanpa harus dia ungkit-ungkit kembali, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Seringkali seseorang menggunakan penalaran yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda naik kereta atau ketika Anda naik bis, setiap apa yang Anda lihat kan tidak Anda pikir terlalu dalam. Ada lampu, ada pohon, ada bangunan gitu. Tidak kemudian Anda setiap jalan berpikir bangunan itu dari mana, siapa yang membangun, kenapa demikian, kenapa warnanya hijau dan lain sebagainya. Anda lihat ya, kemudian Anda lewati begitu saja, atau opini Anda hanya akan berlalu begitu saja sebagaimana hari-hari sebelumnya gitu. Apa yang Anda pikirkan saat ini biasanya sama dengan apa yang Anda pikirkan dari kemarin. Misalnya ketika Anda makan dengan menggunakan tangan kanan, Anda akan berpikir sama dari kemarin bahwa makan yang benar adalah dengan menggunakan tangan kanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut natural attitude ini yang dikembangkan menjadi semacam teori intersubjektif, di mana kebenaran itu sebenarnya adalah intersubjektif itu, kebenaran itu adalah hasil dari interaksi kamu atau komunikasi Anda dengan orang-orang di sekitar Anda, orang tua, guru, teman, mereka yang mengajarkan apa yang benar dan apa yang tidak benar atau apa yang salah. Nah, saat itu sudah mendalam dalam pikiran Anda akan melakukannya tanpa berpikir panjang, seperti itu, sebagai suatu penalaran yang praktis seperti kehidupan sehari-hari. Ego tersebut tidak mempertanyakan lagi cara rinci apa yang di sekitarnya diri kita, makan dengan tangan kanan, jalan kaki seperti biasa, naik sepeda tanpa jatuh karena sudah terbiasa dan lain sebagainya. Kemudian itulah kenapa ketika Anda melihat gambar tentang Karbala, itu yang ada di kepala Anda biasanya adalah opini dulu atau subjektivitas Anda yang berasal dari pengetahuan hasil interaksi Anda dengan orang-orang sekitar. Kalau Anda berada di lingkungan orang Wahabi yang menyesatkan Syiah, pasti dalam pikiran Anda akan berpikir, itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan agama gitu. Atau jika Anda adalah orang yang punya kenalan orang Syiah dan bisa mengetahui apa itu Karbala dengan penjelasan dirinya, mungkin Anda akan bersikap lebih inklusif. Itu adalah cara untuk mengingat kembali betapa kondisi pada saat Karbala itu sangat menyedihkan, agar umat Syiah itu selalu berdoa terhadap kepedihan yang diterima oleh cucu Nabi, semacam itu. Fenomenologi ingin menegaskan bahwa alih-alih menggunakan penilaian kita terhadap suatu fenomena atau terhadap suatu subjek, lebih baik Anda bertanya terhadap orang yang mengalami atau orang-orang yang meyakini tentang tradisi Karbala. Sebenarnya apa sih yang mereka pikirkan tentang Karbala? Nah, itulah yang disebut dengan epohe. Nah, ini biasanya yang saya selalu tekankan dalam fenomenologi.
Epoke ini adalah dimana kita keluar dari pengalaman atau rutinitas kita sehari-hari, kita keluar dari apa yang biasa kita pikirkan tentang agama, yang agama itu seharusnya tidak menyakiti diri kita sendiri. Misalnya dalam kasus Karbala gitu, kita tidak menilai atau menjustifikasi orang dengan apa yang sudah kita pahami sebagai kebenaran. Peneliti berhenti untuk percaya terhadap asumsi dan prejudisnya, atau bahkan dengan teori-teori yang sangat dia kuasai, tetapi justru fokus pada pengalaman subjek penelitiannya. Peneliti hanya dapat membuktikan akurasi dari asumsi awal mereka. Misalnya kamu sudah punya asumsi awal, nah Anda bisa membuktikannya dengan bertanya kepada mereka yang mengalami atau subjek penelitian tersebut. Dengan demikian, fenomenologi mengajarkan kepada kita untuk bersikap empati kepada subjek penelitian, alih-alih menilai mereka dengan teori yang kita miliki. Oleh karena itu, di sini ditulis follow the nature of the things to be investigated, not our prejudice or preconceptions. Maksudnya adalah kita harus ngikutin originnya atau aslinya subjek penelitian kita, apapun hasilnya, apapun yang kita investigasi, apapun yang kita teliti, apapun yang kita observasi, tanpa kita mengikuti prejudis kita atau penilaian kita atau konsepsi kita terhadap mereka, apa yang mereka percaya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan. Nah, itulah yang kita harapkan dari sudut pandang fenomenologi ini. Kita tidak lagi menilai realitas, tetap kita membiarkan realitas berbicara terhadap tentang dirinya sendiri. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum.